seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofianti dengan NIM 243121053. Saya dari Universitas Al-Khairat Palu, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 2, Rombel 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Darmansyah, SPDI, MPDI. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke videonya. Pertama, jelaskan perbedaan mendasar antara pengetahuan biasa dan ilmu pengetahuan ditinjau dari segi metode, sistematika, dan tujuannya, serta berikan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari. Dari segi metode, pengetahuan biasa diperoleh melalui kehidupan sehari-hari, sedangkan ilmu pengetahuan diperoleh melalui metode ilmiah, yaitu observasi sistematis, hipotesis atau perumusan hipotesis, terus eksperimen, analisis data, serta kesimpulan. Dari segi sistematika, pengetahuan biasa tidak tersusun dengan sistematis, sedangkan ilmu pengetahuan disusun secara sistematis dan logis dalam bentuk hukum, teori, dan konsep yang saling berkaitan. Dari segi tujuan, pengetahuan biasa bertujuan praktis, yang mana untuk memenuhi kehidupan sehari-hari secara langsung dan tepat, dan tidak perlu memahami penyebab secara mendalam. Sedangkan ilmu pengetahuan bertujuan untuk mencari objektif, memahami fenomena secara menyeluruh, dan menghasilkan teori yang bisa menjelaskan serta memprediksi kejadian serupa. Nah, contoh yang konkret untuk kedua aspek ini dalam kehidupan sehari-hari pada penyembuhan masuk angin, yang mana menurut pengetahuan biasa atau orang-orang terdahulu, kerukan bisa menyembuhkan masuk angin, yang mana bisa melalui metode tradisional yang dipercaya banyak orang Indonesia atau orang-orang sekitar. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan tidak ada istilah masuk angin dalam ilmu kedokteran. Keluhan seperti pegal, mual, bisa jadi gejala flu ringan atau kelelahan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Analisis bagaimana aspek onologis dan aksiologi ilmu berperan dalam menentukan arah dan dampak dari perkembangan teknologi saat ini, serta berikan contoh kasus aktual sebagai pendukung. Aspek analogis dan aksiologis dalam perkembangan teknologi. Aspek analogis berperan dalam menentukan apa yang dianggap sebagai objek nyata dan bisa dikaji oleh ilmu, sehingga bisa memengaruhi jenis teknologi yang dikembangkan. Contohnya teknologi AI, yang mana berkembang karena otak dan bahasa manusia dipandang sebagai sistem logis yang bisa dimodalkan oleh mesin. Aspek aksiologis yang mana berperan dalam menentukan tujuan, nilai, dan dampak dari penggunaan teknologi. Contohnya aplikasi deepfake, yang mana digunakan untuk hiburan, tetapi ada juga yang menyalahgunakannya dengan menyebarkan hoaks dan merusak reputasi. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Dalam konteks filsafat ilmu, tujuan dari ilmu tidak hanya untuk mengetahui, tetapi juga untuk memahami dan mengembangkan nilai. Uraikan dan analisis bagaimana tujuan ini tercermin dalam praktek riset ilmu modern. Nah, tujuan ilmu dalam filsafat ilmu dan praktek riset modern. Yang pertama itu mengetahui atau knowing, mana ilmu
mencari fakta objektif melalui observasi dan eksperimen. Contohnya riset perubahan iklim, yang mana mencatat data suhu dan emisi CO2. Kedua, memahami atau understanding. Ilmu menjelaskan hubungan, makna, dan konteks dari fakta yang ditemukan. Contohnya studi dampak sosial terhadap kesehatan mental. 3. Mengembangkan nilai. Ilmu diarahkan untuk menghasilkan manfaat etis, sosial, dan kemanusiaan. Contohnya riset teknologi ramah lingkungan dan akses kesehatan yang adil. Riset ilmiah modern tidak hanya mengumpulkan fakta, tetapi juga memahami bagaimana realitas secara utuh dan mendorong nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, etika, dan berkelanjutan. Kebenaran ilmiah memiliki ciri-ciri khusus seperti objektif, rasional, dan sistematis. Jelaskan bagaimana ciri-ciri tersebut saling berkaitan dan mengapa penting bagi keandalan ilmu pengetahuan. Nah, ciri-ciri kebenaran ilmiah dan keterkaitannya. Yang pertama, objektif, ciri-ciri kebenaran ilmiah dan keterkaitannya. Yang pertama, objektif, berdasarkan fakta, bukan opini pribadi. Kedua, itu rasional, menggunakan logika dan alasan yang masuk akal. Yang ketiga, ada sistematis, disusun dengan teratur dan terstruktur melalui metode observasi, hipotesis, eksperimen, dan kesimpulan. Ketiga ini saling berkaitan, yang mana objektif membutuhkan rasionalitas untuk menafsirkan data secara logis dan sistematis agar proses terarah dan bisa diuji ulang. Ini penting agar ilmu dapat dipercaya, diuji ulang, dan berlaku umum. Pertanyaan yang kelima, terdapat beberapa jenis kebenaran dalam filsafat ilmu, seperti kebenaran, korespondensi, koherensi, dan pragmatis. Nah, bandingkan ketiga jenis kebenaran tersebut dan analisis mana yang paling relevan digunakan dalam ilmu sosial dan mengapa. Nah, perbandingan dari ketiganya ini, yang pertama, kebenaran korespondensi. Benar jika sesuatu dengan fakta atau realitas, sedangkan kebenaran koherensi benar jika konsisten dengan sesuatu pengetahuan yang sudah ada. Terakhir, kebenaran pragmatis, benar jika bermanfaat atau berhasil dalam praktiknya. Nah, kebenaran yang paling relevan yaitu kebenaran pragmatis, karena ilmu sosial berurusan dengan realitas kompleks dan kontekstual. Yang dianggap benar bisa berbeda tergantung waktunya, budaya, dan dampak bagi masyarakat. Mungkin hanya sekian yang bisa saya jawab. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.